Oke, selamat pagi kawan-kawan. Kembali lagi kita di video yang ketiga. Ya, sebelumnya kita sudah membuat video pertama dan kedua, masih berkaitan dengan aplikasi SPSS. Kalau sebelumnya kita sudah mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Pada kesempatan kali ini, di video ketiga ini kita akan coba untuk mengklasifikasikan grup berdasarkan skala psikologi dan menyajikan data deskriptif pada aplikasi SPSS. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kawan-kawan klik dulu di bagian variable view ini. Ya. Jadi untuk pertama, kawan-kawan harus ubah dulu skala psikologinya di bagian measure ini. Kita mulai dari jenis kelamin. Ya. Jadi kalau di sini tertera atau tertulis nominal, kita ubah menjadi ordinal. Ya, kawan-kawan bisa klik diubah menjadi ordinal. Nah, dan ini kita terapkan juga untuk seluruh bagian. Maksudnya dari JK R1 sampailah R23 kita coba ubah dulu. Kita copy saja kawan-kawan. Dari mulai JK sampai ke R23. Nah, sudah kita ubah di bagian measure-nya. Dan kawan-kawan juga perhatikan di bagian desimalnya. Ini kita ubah juga kawan-kawan. Ya, jadi 2 kita ganti menjadi 0. Dan ini juga berlaku untuk mulai dari JK sampai di R1 dan sampai R23. Kita coba ubah juga di sini. Kita blok sampai R23 total. Total juga tidak masalah. R23 kita ubah, sini juga kita ubah. Ya. Oke, sudah berubah semua menjadi 0 di bagian desimalnya. Di bagian measure juga kita sudah ubah menjadi data menjadi ordinal dari sebelumnya nominal. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik transform, ya, transform record into different variable. Nah, di sini string untuk R23 ini kita kembalikan dulu, ya. Terus kita klik untuk totalnya, ya, kita masukkan di sini. Oke. Nah, di bagian variable ini uh, name kita ubah menjadi kategori kapital saja. Sama di sini juga kategori. Oke. Setelah itu kita klik change. Kita klik all and new values. Nah, di bagian ini akan muncul tab seperti ini. Kita klik di range, ya. Range kita akan masukkan nilainya, ya. Jadi kalau di sini mulai dari 23 range-nya hingga 52, ya. Kita kasih value-nya, ya, 1. Oke, kita add dulu. Ya, sudah masuk di sini. Kita masukkan lagi untuk range 54 hingga 83. Value-nya itu 2. Ya, kita pilihkan 2 di situ, kita add lagi. Oke, sudah masuk. Selanjutnya yang ketiga, mulai dari 85 sampai 115 itu kita masukkan nilai value-nya itu 3. Kita add. Oke. Setelah itu kita klik continue, ya. Nah, seperti ini, ya, kita klik oke. Nah, kita cek apakah sudah muncul. Kawan-kawan bisa lihat di data view. Di data view kita scroll ke ujung. Nah, seperti ini, ya. Sudah muncul kategori di
samping total ya. Jadi seperti itu yang data skala psikologi. Oke, selanjutnya setelah kita memperoleh nilai atau angka-angka di bagian kategori, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita masuk di variable view. Nah, di bagian R1 ini, nah di bagian R1 di tab values ini kita ubah dulu kawan-kawan klik di bagian non ini. Nah, ada titik tiga di situ. Kita akan memasukkan nilai value. Kita ketik satu, kita kasih label dulu sangat jarang. Oke, kita add. Nah, kita masukkan lagi value-nya 2. Kita masukkan ini jarang. Kita klik add. Value ketiga, kita masukkan label di situ kadang-kadang. Oke, kita add. Value 4, kita masukkan label sangat jarang-jarang kadang-kadang, sering dimasukkan sering. Oke, kita add lagi. Value-nya 5, kita masukkan sangat sering. Oke, nah setelah ini kita klik OK. Klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita ubah. Sekarang kita coba copy ya dari R1 sampailah ke R23 ya. Oh, salah. Kita ubah ini sama juga kita copy juga R23. Oke. Nah, setelah itu di bagian kategori juga kita ubah ya. Kita klik non sini titik 3, kita kasih value 1. Nah, kita kasih label di sini rendah. Oke, kita add di value dengan nilai 2, kita kasih label sedang. Ya, add lagi di value ketiga, kita kasih label tinggi. Oke, kita add, kita klik oke. Nah, setelah itu kita lihat di data view. Oke, kita lihat di data view. Oke, selanjutnya kita akan menyajikan data deskripsinya di aplikasi SPSS. Kita pilih analyze di sini, deskriptif statistik. Setelah itu kita pilih frekuensi. Di bagian bawah kita pilih bagian kategori, kita masukkan di variable, terus kita pilih yang chart, kita pilih yang pie chart. Oke, kita centang persentasenya. Setelah itu klik continue dan oke. Jadi akan muncul seperti ini. Hasilnya menunjukkan bahwa kategori sedang yang penggunaan ChatGPT itu ada total 80 orang, 88 orang maksudnya ya. Sedang 78, sedangkan tinggi 10 orang dan total ada 88 orang. Oke, selanjutnya kita akan
copy atau nanti untuk Bapak apa untuk kawan-kawan menyajikannya di tesis kawan-kawan, jadi tinggal copy saja ya. Copy saja bagian tabel ini. Kita buka Excel. Oke, kita klik di sini saja. Eh, kita paste yang seperti ini. Kita coba rapikan. Jadi bagian yang tidak perlu kita buang saja. Gitu. Jadi di sini kita bikinkan kategori. Oke. Selanjutnya untuk chartnya juga kita tinggal copy saja. Kita masukkan ke Excel tadi. Sebut saja. Oke, kita perbaiki ukurannya. Kita sesuaikan saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, sekian kawan-kawan. Kemudian untuk video ketiga ini kita telah mengklasifikasikan grup berdasarkan skala psikologi dan menyajikan data deskriptif pada aplikasi SPSS. Kita bertemu di video selanjutnya. Selamat pagi.